个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的是我，忍痛唤醒不回头的也是我。原来也会去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦相拥。一路光景有你在身旁。 Soul Land 2 Chapter 1.2 Chapter 1.2 Pemuda dengan Mata Roh. Orang-orang yang berada di antara peringkat pertama dan ke-10 dari kekuatan jiwa berada di bawah kategori jiwa cendekia. Ketika jiwa bela diri seseorang terbangun, kekuatan jiwa bawaan mereka akan menandakan bakat mereka untuk menjadi guru jiwa. Dengan demikian, seseorang dengan bakat yang lebih besar akan memiliki kecepatan kultivasi yang lebih besar. Jika seseorang memiliki Soul Force peringkat 10 setelah jiwa bela diri mereka terbangun, mereka akan menjadi orang yang berbakat dengan Soul Force penuh bawaan. Orang itu dengan demikian akan disebut sebagai Master Jiwa Jenius. Seorang guru jiwa yang jenius akan memiliki prestasi besar dalam hidupnya selama jiwa bela dirinya tidak terlalu buruk. Meskipun Huo Yuhao adalah putra Adipati, dia belum mewarisi jiwa bela diri yang kuat dari Adipati. Jika dia punya, istri Duke akan harus melaporkan jiwa bela dirinya ke Duke, terlepas dari apakah dia menyukainya atau tidak. Sejak saat itu, Huo Yuhao dan nasib ibunya juga akan berubah. Sayangnya, mutasi yang sangat langka muncul dalam jiwa bela diri Huo Yuhao. Dia memiliki mata roh. Di luar dua kategori utama jiwa bela diri, ada subkategori yang sangat kecil yang dikenal sebagai jiwa tubuh. Jiwa bela diri yang mereka bangun akan menjadi bagian dari tubuh mereka, seperti lengan atau kaki. Hampir semua jiwa tubuh sangat kuat, tetapi kemungkinan mereka muncul sangat kecil. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah eksistensi di atas Beast Souls dan Tool Souls, dan karena itu, mereka sangat dihargai setiap kali mereka muncul. Sayangnya, jiwa bela diri Huo Yuhao adalah pengecualian untuk ini. Jiwanya, mata jiwa bela dirinya secara alami muncul di matanya. Selain itu juga jiwa bela diri tipe spiritual yang sangat langka. Dalam keadaan normal, Huo Yuhao seharusnya menjadi sangat dihargai. Sayangnya, ada dua poin yang menghambat perkembangannya. Ketika dia membangunkan jiwa bela dirinya, kekuatan jiwa bawaannya hanya berada di peringkat pertama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bakatnya sangat buruk, yang berarti bahwa kecepatan kultivasinya pasti akan sangat lambat. Poin kedua yang membatasi perkembangannya bahkan lebih fatal, tidak hanya jiwa bela diri tipe spiritual yang jarang terlihat, makhluk jiwa tipe spiritual juga sangat langka. Setiap kali kultivasi master jiwa mencapai bottleneck peringkat jiwa ke-10, mereka akan perlu membunuh binatang jiwa yang kompatibel dengan jiwa bela diri mereka, dan kemudian akan perlu menggunakan cincin jiwanya untuk menerobosnya. Tidak hanya cincin jiwa yang diperlukan untuk menembus kemacetan, tetapi mereka juga akan memberikan keterampilan master jiwa. Ini juga salah satu asal-usul kekuatan jiwaku. Digabungkan, kedua faktor ini praktis membuat Huo Yuhao tidak memiliki prestasi selama masa hidupnya. Namun, pada akhirnya dia masih putra Adipati. Dengan demikian, ia masih berhasil mendapatkan metode budidaya kekuatan jiwa yang sederhana. Bahkan anak-anak dari beberapa pelayan di Istana Adipati mampu mencapai peringkat jiwa ke-10, dan bisa menjadi penguasa jiwa dalam waktu 3 tahun untuk membangkitkan jiwa bela diri mereka. Namun, Huo Yuhao telah mencapai usia 11 tahun ini. Dia sudah berkultivasi selama 5 tahun, namun kekuatan jiwanya baru saja mencapai peringkat jiwa ke-10. Terlebih lagi, dia bekerja 3 kali lebih keras dari teman-temannya. Setelah ibunya meninggal, Huo Yuhao tinggal di rumah Adipati selama 1 tahun lagi. Dia masih muda, jadi dia tidak memiliki sumber penghasilan apapun setelah dengan terburu-buru meninggalkan Dux Mansion. Dengan demikian, dia hanya bisa menekan semua keluhannya dan membenci dengan hatinya. Dan, karena penindasan yang harus dideritanya, pikirannya telah menjadi lebih dewasa daripada teman-temannya. Ibunya mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya cara baginya untuk menjadi luar biasa adalah menjadi seorang guru jiwa.
Bahkan jika dia hanya menjadi penguasa jiwa biasa, statusnya masih akan jauh lebih tinggi daripada orang biasa lainnya di benua Douluo. Kemarin, Huo Yuhao akhirnya berhasil meningkatkan kekuatan jiwanya ke peringkat ke-10, ini dengan bakatnya yang sangat buruk, dan setelah 5 tahun bekerja keras. Ini juga hari di mana dia berencana meninggalkan Dux Mansion. Dia membutuhkan cincin jiwa. Bahkan cincin jiwa 10 tahun tingkat rendah akan baik-baik saja. Dengan begitu, dia memiliki kesempatan untuk menjadi guru jiwa sejati yang memiliki keterampilan pribadinya sendiri. Di Douluo benua, binatang buas diberi peringkat sesuai dengan jumlah tahun yang mereka jalani. Kekuatan cincin jiwa mereka terkait erat dengan ini, serta kekuatan mereka secara keseluruhan. Secara umum, bis soul dipisahkan menjadi 10 bis soul tahun, bis soul 100 tahun, bis soul 1000 tahun, bis soul 10.000 tahun, dan bis-bis 100.000 tahun. Penguasa jiwa harus secara pribadi membunuh binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa darinya ketika mati. Huo Yuhao tahu bahwa, jika dia terus tinggal di Istana Duke, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan cincin jiwa. Praktis tidak ada orang di sana yang mau membantunya. Karena ini, dia dengan terburu-buru memutuskan untuk meninggalkan Istana Duke, meskipun dia tahu bahwa itu adalah hal yang sangat berbahaya baginya untuk mencari binatang berjiwa spiritual tipe sendirian. Lagi pula, anak sapi yang baru lahir tidak akan takut pada harimau. Huo Yuhao dengan cepat tiba di jalan utama saat dia berjalan menuju utara. Meskipun masih muda, dia sudah membuat persiapan demi mendapatkan cincin jiwa. Selain satu set pakaian bersih, ia juga membawa ransum kering di tasnya, serta sejumlah uang yang diperoleh ibunya melalui kerja keras. Dia juga memiliki belati di tasnya. Tetapi yang paling penting, ia memiliki peta sederhana benua. Baik Dux Mansion dan Star Luo City terletak di wilayah utara tengah Kekaisaran Star Luo, dan daerah yang dipilih Huo Yuhao untuk berburu binatang buas adalah Great Star Doe Forest yang berbatasan dengan bagian utara Star Kekaisaran Luo dan Kekaisaran Tianhun. Berbagai jenis binatang buas hidup di dalam hutan, yang hampir sebesar provinsi. Selain itu, tidak ada kekurangan keberadaan tertinggi di dalam hutan. Jika ada orang lain yang tahu bahwa Huo Yuhao yang berusia 11 tahun telah berani memasuki hutan Star Doe sendirian, tanpa seorang guru yang menemaninya, mereka pasti akan terkejut terpana. Dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Karena dia tidak memiliki keterampilan sama sekali, dia mungkin bahkan tidak bisa memenangkan pertarungan melawan binatang jiwa 10 tahun. Jalan utama benar-benar lurus, sehingga Huo Yuhao dengan cepat berjalan di sepanjang itu, mengikuti pinggir jalan. Meskipun dia masih muda, dia masih peringkat ke-10 jiwa cendekia. Kekuatan fisiknya jauh lebih besar daripada orang dewasa normal. Huo Yuhao menatap jauh ke kejauhan saat dia berjalan maju. Jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, mereka akan melihat bahwa mata birunya yang biru langsung menjadi lebih jernih, dan samar-samar tampak ada cahaya yang berkedip di dalam diri mereka. Sejak dia membangunkan mata rohnya, Huo Yuhao telah menemukan bahwa visinya melebihi orang biasa. Pada jarak yang relatif dekat, dia bisa melihat banyak detail kecil yang orang biasa tidak dapat melihat dengan jelas. Pada jarak yang lebih jauh, jarak pandangannya lebih dari 2 kali jarak orang biasa. Kekuatan visinya juga terus meningkat dalam kombinasi dengan tingkat kekuatan jiwanya. Perubahan yang muncul saat kultivasinya meningkat membuat kepercayaannya pada kata-kata ibunya meningkat. Seorang guru jiwa, saya harus menjadi guru jiwa. Ibu pernah berkata bahwa aku akan menjadi sistem kontrol jagoan pertempuran jiwa jika aku bisa mendapatkan cincin jiwa. Bukan karena jiwa bela diri saya buruk, tetapi bakat saya buruk. Karena itu, saya hanya akan bekerja lebih keras dan berkultivasi lebih lama daripada orang lain. Petik 2. Huo Yuhao berkultivasi saat ia maju ke depan, didukung oleh keyakinan yang tegas ini. Ketika dia haus, dia akan mencari mata air, ketika dia lapar, dia akan memakan beberapa biskuit kasar yang dia bawa. Selain bergegas maju dalam perjalanannya, dia akan duduk dan bermeditasi. Fakta bahwa dia benar-benar dapat bergerak sejauh 300 mil dalam satu hari pada usianya bukan keajaiban. Namun, dia hanya memiliki 7 koin jiwa perak dan 5 koin jiwa tembaga, yang membuatnya sangat hemat dengan uangnya. Sejak perang antara benua Douluo dan benua matahari bulan telah berakhir, benua itu telah mengalami ribuan tahun perubahan.
Mata uang yang digunakan sekarang sepenuhnya bersatu, 1 koin jiwa emas sama dengan 10 koin jiwa perak, yang sama dengan 100 koin jiwa tembaga. Ketika dia masih muda, ibunya kadang-kadang diam-diam membawanya keluar dari rumah Adipati untuk mencari buah-buahan dan tumbuhan liar di hutan untuk dimakan, hanya demi memberinya makan yang lebih baik daripada biasanya. Dengan demikian, jumlah tanaman yang diakui Yu Hao kecil cukup tinggi. Seringkali, dia bahkan tidak tahan membeli beberapa biskuit murah, jadi dia harus mencari makanan di hutan di samping jalan saat dia bepergian.